tadi disebutkan bahwa mayyuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, maka Allah akan menjadikannya pandai di dalam urusan agama. Kemudian salawat juga salam semoga Allah telah limpahkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Jemaah rahimanillah wa iyyakum, sebelum kita memasuki kajian, kita ingin ingatkan lagi berkaitan dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umat Islam masih dalam kondisi tertindas di kota Mekah. Dengan kondisi sesulit itu ketika masih di Mekah, Allah menurunkan ayat-ayat tentang perangnya bangsa Romawi melawan bangsa Persia. Allah berfirman di awal surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Pasukan Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di dzalika sayaghlibun. Mereka dikalahkan di tanah yang paling rendah dan mereka kelak akan gantian menang. Fi bid'isinin, dalam beberapa tahun lagi. Dengan segala kondisi sulit ketika umat Islam di Makkah, Allah tetap menceritakan berita internasional, yaitu kekalahan Romawi dari Persia. Tetapi Allah juga kabarkan Romawi akan gantian menang beberapa tahun lagi. Ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai umat Islam, betapa sulit kondisi kita hari ini. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, dan sebagainya. Apapun kesulitan kita, ternyata kita itu tetap harus paham berita tentang apa yang terjadi di luar sana, baik itu peristiwa di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Ya, tidak semua hal harus kita tahu detail, minimal ngerti secara umum tentang Palestina, tentang Suriah dan sebagainya, kemudian tentang gunung meletus di Lumajang dan sebagainya, termasuk juga banjir di Sumatera di 3 provinsi yang meninggal itu sudah jumlahnya banyak ya, ratusan, terakhir 174, kemudian saya baca lagi udah lebih dari 200, mungkin ini udah 250 atau lebih. Nah, pasti dengan kita mengerti berita itu bukan hanya untuk dimengerti dan dibaca saja, tapi kita perlu bersyukur Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah yang sedemikian itu kepada kita. Jadi kita masih bisa bekerja dengan biasa, kita masih bisa hadir di majelis ilmu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain secara normal. Kemudian hal lain, setelah kita mengerti tentang berita-berita itu, kalau ada kesempatan, mari kita berusaha untuk membantu dengan dana dan sebagainya, dengan ingat bahwa ketika kita membantu sesama muslim, itu pada hakikatnya kita adalah menolong diri kita masing-masing, ya kan? In ahsantum li anfusikum. Firman Allah, jika kalian berbuat baik, itu pada hakikatnya adalah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Nah, itu sebagai mukadimah. Jemaah rahimakumullah, di kajian kita yang terakhir yang berkaitan dengan Riyadhus Shalihin, bab tentang niat, bagian yang ketiga, kita menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan niat adalah jika seseorang sudah punya niat baik yang tidak dilaksanakan karena ada udzur syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala walaupun tidak dilipat gandakan secara umum. Kemudian poin yang kedua, adapun jika orang itu tidak mampu melakukan niat baiknya, tapi dia sudah biasa melakukannya, sudah rutin, cuma kali ini aja nggak mungkin melakukannya, maka dia tetap mendapatkan pahala secara utuh, yaitu pahala yang berlipat ganda. Ya, dengan umum global ini, kalau orang punya niat baik,
yang tidak bisa dia lakukan, tapi dia memang tidak biasa melakukannya, maka tetap dapat pahala 1. Adapun kalau dia punya niat baik tentang amal yang rutin biasa dia kerjakan, maka pahalanya tetap berlipat ganda. Opah atau bonus dari Allah karena kebiasaan baik yang dilakukan sebelumnya. Itu kalau tidak mampu melakukan niat baik. Adapun jika seseorang punya niat baik dan dia mampu melakukannya, ternyata hasilnya gagal atau keliru, maka juga tetap mendapatkan pahala secara utuh. Misalnya jenengan bermaksud memberikan zakat kepada orang yang jenengan kira dia membutuhkan, jenengan kira orang itu mustahik zakat, ternyata bukan, itu tetap dapat pahala secara utuh dengan berlipat ganda. Sebaliknya, orang yang punya niat buruk dan betul-betul melaksanakannya gagal, tetap berdosa. Yang kemarin saya contohkan, dengan lihat di jalan, ini cewek ayu pasti toleh pagi gitu. Itu tak ada niat jelek, dengan mengeksekusi niat jeleknya, walaupun keliru, tetap berdosa. Itu diantara kajian kita yang kemarin. Kemudian kemarin kita juga sampaikan ada satu hal yang berkaitan dengan ilmu usul fikih. Istilahnya adalah namanya khos yuradu bihi umum, yaitu adanya redaksi khusus tetapi maksudnya umum. Misalnya Rasul mengatakan apabila seorang hamba sakit atau safar, maka pahala amal tetap ditulis sebagaimana dia mukim dan sehat. Rasul mengatakan sakit atau mukim itu redaksi khusus sebagai contoh, tapi maksudnya umum, maksudnya segala kerepotan walaupun tidak berbentuk sakit atau safar. Bisa jadi jenengan biasa zikir naik sepeda motor itu sambil berzikir atau sambil murojaah ayat-ayat Quran atau sambil bersolawat atau bacaan baik lainnya. Biasa naik sepeda motor sambil berzikir, tapi suatu ketika pas malam hujan, di depan jenengan ada truk yang asapnya hitam, jenengan mau buka mulut berzikir, gak enak masuk mulut nanti. Mau nutup kaca malam, apa nggak kelihatan jalannya, akhirnya helm kacanya tetap buka, jenengan zikirnya dalam hati, itu tetap ditulis pahala secara utuh dengan berlipat ganda. Jadi disebut sakit, disebut safar itu contoh, intinya adalah semua hal yang membuat kita tidak bisa melakukan rutinitas yang baik. Contoh lainnya dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mensabdakan, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Apabila makan malam telah disajikan, maka mulailah dengan makan malam dulu sebelum kalian sholat maghrib. Penyebutan makan malam dan sholat maghrib itu contoh. Tetap berlaku untuk makan siang dan sholat duhur. Tetap berlaku untuk misalnya asar, barangkali ada makanan jenengan pengen makan, itu makan dulu walaupun sudah komat, dengan catatan sudah disajikan. Kalau cuma ditaruh di pojok sana masih dikereseki diikan, itu nggak masuk ya. Jadi nanti sholat isya dulu sebelum makan. Beda kalau udah kena pegang, makan dulu sebelum sholat. Itu diantara kajian kita yang kemarin, sedikit tambahan contoh. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita membahas bagian yang terakhir dari pembahasan bab ikhlas dan niat dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas 2 hadis saja. Yang pertama, hadis tentang orang yang punya niat baik dan niat buruk yang melaksanakannya ataupun tidak. Jadi variabelnya ada 4. Ada orang punya niat baik dan tidak dilakukan, ada orang punya niat baik dilakukan, ada orang punya niat buruk
tidak dilakukan atau orang punya niat buruk betulan dilakukan. Tentang 4 hal. Saya yakin jenengan mudah memahaminya karena ini hadis yang terkenal, pasti sering disampaikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'ati tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Semua hal yang baik sudah ditetapkan oleh Allah dan semua hal yang buruk sudah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan lewat apa? Ditetapkan lewat Quran dan Sunnah. Nah kalau ngaji pakai mic ini nggak disebut dalam Quran dan Sunnah gimana? Pakai ilmu usul fikih. Usul fikih gimana? Misalnya Allah memerintahkan dalam ayat maupun lewat lisan Rasulnya alias hadis untuk berdakwah dengan bahasa yang dipahami oleh umat masing-masing. Khutbahnya pakai mic ini kan supaya lebih mudah didengar dan dipahami, berarti masuk gitu. Naik motor belok kanan rating kanan, nggak ada di ayat, nggak ada di hadis. Ini kan jelas kebaikannya di mana? Perintah untuk secara umum berbuat baik dan jangan berbuat yang buruk. Perintah umum untuk menjaga keamanan dan tidak boleh membahayakan. Rasul bersabda, la dororo wala diroro. Gak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas perilaku orang dengan sikap yang membahayakan. Detailnya disesuaikan situasi masing-masing. Nah kalau lebaran jenengan punya tamu jajannya harus begini. Kalau jenengan mantu punya tamu jajan ketika becean kan beda ya. Itu minum. Kalau ada dalam situasi lain jajannya berbeda-beda, itu apakah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah? Iya, perintah untuk memuliakan tamu. Yang detailnya disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan kearifan lokal. Jadi semua hal yang baik sudah ditetapkan oleh Allah secara langsung dalam Quran dan Sunnah ataupun ditetapkan secara tidak langsung dengan qiyas, dengan tadi ada kaidah redaksi khusus maksudnya umum dan lain-lain. Keburukan pun demikian, sudah ditetapkan semuanya secara langsung lewat Quran dan Sunnah atau secara tidak langsung dengan ilmu qiyas dan sebagainya. Jadi semua yang baik dan yang buruk sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Orang yang ingin melakukan kebaikan dan tidak melaksanakannya, maka kata bahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kemudian yang kedua, apabila hamba itu meniatkan kebaikan dan betul-betul melaksanakannya, maka Allah mencatatnya 10 kali lipat atau lebih hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Nanti kita akan sebutkan amal apa yang 10 kali lipat, yang 700 kali lipat, dan yang lebih dari 700 kali lipat. Contohnya itu yang kedua, itu punya niat baik dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Adapun jika seseorang ingin melakukan keburukan dan tidak melakukannya, maka oleh Allah dicatat sebagai hasanatan kamilah, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Pengen nyuri gak jadi, malah dapat pahala. Kemudian yang keempat, adapun jika dia meniatkan keburukan dan melakukannya, maka Allah mencatat itu sebagai satu keburukan. Hadisnya terkenal tentang 4 hal ini. Nah, hadis ini muttafaqun alaih,
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh mereka berdua dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, siapakah yang dimaksud dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW sekaligus saudara sepupu. Karena Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas punya bapak Abbas. Abbas dengan Abdullah itu bersaudara. Jadi anak mereka itu adalah saudara sepupu. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib itu saudara sepupu. Secara usia Ibnu Abbas adalah sahabat junior, jadi lahirnya belakangan. Tetapi secara khusus Ibnu Abbas dikenal sebagai salah satu sahabat yang pintar, terutama dalam bidang tafsir Quran. Karena dulu pernah didoakan oleh Rasul. Beliau pernah mendoakan Ibnu Abbas ini dengan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia pandai dalam urusan agama, berarti secara umum, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya takwil, maksudnya adalah tafsir. Pintar agama secara umum, khususnya di bidang tafsir, walaupun secara usia sangat muda. Ketika Rasul meninggal, Ibnu Abbas itu umurnya masih belasan tahun. Itu kalah jauh dibandingkan Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Dengan doa itu, Ibnu Abbas menjadi sahabat yang sangat ahli tafsir, yang suatu ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar itu pernah memamerkan Ibnu Abbas di hadapan para sahabat senior veteran perang Badar. Jadi salah satu generasi sahabat yang paling dihormati itu adalah para sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar. Itu pertama kali umat Islam perang terbuka melawan orang musyrik, head to head, berhadapan, yang muslim 300 sekian belas, yang kafir 1000 lebih, 1000 atau lebih, berani dan menang. Pasukannya itu legendaris. Jadi sahabat senior, veteran perang Badar, nah diadu oleh Umar dengan Ibnu Abbas. Umar bin Khattab mengatakan kepada para sahabat senior veteran perang Badar, coba gimana tafsirnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath itu. Jika datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah, dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah, dan seterusnya sampai akhir surat. Para sahabat senior veteran perang Badar itu menjawab begini, ayat ini memerintahkan bahwa setelah unsur menang itu memerintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar sesuai redaksi ayat itu, dan itu tafsiran yang benar. Cuman dalam tanda kutip tafsirannya standar saja, karena betul-betul ada di ayat. Kalau ayatnya berbunyi wastagfir, ini perintah istighfar, ya kan tafsiran biasa, nggak istimewa. Kayak tafsiran misalnya ihdinas siratal mustaqim, apa maksudnya? Perintah mohon petunjuk, gitu kan? Bener, tapi tafsiran yang standar yang semua orang paham. Kemudian Umar baru menyuruh Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang surat ini? Ibnu Abbas mengatakan, surat ini, surat An-Nasr, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathu Mekah dan seterusnya, ini adalah isyarat dari Allah bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW akan wafat. Itu kan nggak ada di dalam teks ayat, tapi dipahami begitu oleh Ibnu Abbas, dan betul dulu tidak lama setelah turunnya surat An-Nasr, Rasulullah meninggal. Kenapa surat itu mengisyaratkan wafatnya Rasul? Alasannya adalah karena tugasnya Nabi Muhammad diutus itu adalah untuk mendakwahkan dan memperjuangkan Islam. Islam terus menang, tugasnya selesai. Untuk apa diteruskan hidup di dunia yang mana ini? Meninggal segera ketemu dengan Allah.
Umar bin Khattab kemudian mengatakan, iya, saya pun memahami surat itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi sangat istimewa di bidang tafsir maupun ilmu agama secara umum, yang ini mengajarkan kepada kita bahwa ada kalanya orang itu startnya belakangan tapi finishnya dia duluan. Atau dengan kata lain, ada orang yang mulainya belakangan tapi pada akhirnya dia derajatnya yang termasuk paling tinggi. Ibnu Abbas lahirnya belakangan. Ketika Rasul meninggal, para sahabat lain umurnya 30, 40 tahun, 50 tahun. Ibnu Abbas masih belasan tahun, tapi menjadi salah satu sahabat yang paling pintar tafsir. Kayak misalnya kita dalam dunia kerja, itu kan bisa jadi ada orang yang buka lapak terakhir, ya pedagang baru, tapi paling laris, ya, gitu. Nah, Ibnu Abbas gitu, lahirnya belakangan tapi bisa menjadi salah satu yang paling pintar. Ada kisah lain misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid selama 13 tahun masa dakwah di Mekah, Khalid musuhi Islam. Sampai perang Badar, Khalid masih musuhi Islam walaupun tidak ikut perang Badar. Waktu itu Khalid masih dagang pisang. Pas perang Uhud tahun 3 Hijriah, Khalid memimpin pasukan musyrikin mengalahkan muslimin. Baru ketika tahun 5 atau 6 Hijriah, alias dakwah sudah hampir berusia 20 tahun, 15 tahun lebih. Setelah dakwah berusia belasan tahun, baru Khalid masuk Islam. Dengan terlambatnya dia masuk Islam, tidak menghalanginya untuk bisa menjadi pahlawan Islam. Ada sahabat lain namanya Abu Hurairah, masuk Islam baru di tahun 8 Hijriah, 3 tahun sebelum wafatnya Rasul. Masuk Islamnya terlambat, tapi setelah Rasul meninggal, Abu Hurairah bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi teko keri, pengajian Isya baru teko. Tapi paling pinter. Ternyata hal seperti itu ada. Bisa jadi di antara jenengan ada yang dalam tanda kutip hijrahnya keri dewe. Ya harus mau ke masjid, jenengan kemana-mana. Nah, baru telat-telat hampir khatam, baru jenengan sampai masjid, baru pengajian. Jadi jamaah yang paling pinter, yang paling banyak amalnya itu tetap bisa saja terjadi dan buktinya banyak. Itulah Ibnu Abbas, sahabat ahli tafsir, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu nanti habis ya, kita masuk ke hadisnya tentang 4 orang itu berniat baik tidak melakukan, berniat baik melakukan, berniat jelek tidak melakukan, berniat jelek melakukan. Tentang 4 jenis manusia. Yang pertama adalah faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan tapi tidak melaksanakannya. Tidak melaksanakan karena alasan apapun. Bisa jadi jenengan besok mau puasa Senin ya. Ternyata tidak berpuasa gara-gara bangun malam tidak ada makanan sahur, terus gak usah poso karena betul-betul sempat berniat pas Isya, tetap dapat pahala 1. Atau misalnya karena lupa, hari ini atau detik ini jenengan pengen besok puasa Senin, ternyata besok pagi sarapan, makan siang, asar baru kelingan kalau sebetulnya niat puasa, tetap dapat 1 pahala. Jenengan besok mau puasa Senin tapi ternyata sakit, tetap dapat pahala, ditulis sebagai 1 amal kebaikan bonus karena pernah berniat baik. Nah, di hadis ini menggunakan redaksi katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah menulisnya sebagai 1 kebaikan di sisinya, seolah-olah yang nulis Gusti Allah piyambak. Nah, ternyata di riwayat lain yang juga hadis sahih menyebutkan Allah berfirman kepada malaikat,
tulislah sebagai satu kebaikan. Oh, ternyata maksud Allah menulisnya sebagai satu kebaikan adalah Allah memerintahkan malaikat untuk menulisnya. Sama seperti jenengan bangun rumah nih. Pak Wasus bangun rumah, itu kan bukan dari Pak Wasus noto botone dewi ndeles genteng itu kan boten, tapi ngongkon tukang. Anu mana yang diranek ini digantuli, maksudnya ke bengkel nyuruh mekanik, bukan saya tanya. Jadi ada hal-hal yang disebut si ini melakukan ini maksudnya adalah memerintahkan. Tahu dari mana? Dari hadis lain, dari riwayat lain yang juga sahih dan itu penting. Ngerti ada riwayat lain yang juga sahih itu penting untuk memberi kita pemahaman yang lebih utuh. Dulu ketika saya masih mondok, saya pernah heran gini. Heran, jenengan kan tahu ada hadis ketika Rasul duduk-duduk dengan para sahabat, ada seseorang yang ternyata malaikat Jibril yang meniru wujud seorang manusia datang kepada Rasul untuk menanyakan Islam, iman, dan ihsan agar Rasul menjelaskannya kepada para sahabat. Dia datang bertanya agar Rasul menerangkan kepada sahabat. Datangnya malaikat Jibril meniru wujud manusia saat itu dengan baju putih, dengan rambut bersih, hitam apa enggak kulu-kulu, bersih apik. Yang para ulama mengatakan malaikat Jibril mengajarkan adab hadir di majelis ilmu adalah dengan penampilan yang baik, yang berbeda dengan baju ketika jenengan ngarit. Kalau dibilang datangnya malaikat Jibril ini mengajarkan adab hadir di majelis ilmu dengan tampilan yang baik, kenapa di hadis itu enggak disebutkan malaikat Jibril datang mengucapkan salam? Ya kalau lihat hadisnya yang di Arba'in Nawawi itu Pak, itu datanglah seseorang dengan baju putih bersih, terus dengan rambut hitam tidak kelihatan bekas safar. Datang-datang ngomong Muhammad apa itu Islam? Enggak assalamualaikum, enggak ngucap salam ya. Ternyata setelah saya besar, bertahun-tahun setelah itu di riwayat lain yang juga sahih, riwayat Nasa'i itu mengatakan bahwa malaikat Jibril datang mengucapkan salam baru mengatakan kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi dengan tahu ada riwayat lain yang juga sahih itu memberitahukan kepada kita pemahaman yang lebih utuh. Ya itu ya, orang punya niat baik, betul-betul ingin melakukannya, tapi mboten sido apapun alasannya itu tetap dicatat oleh Allah, dalam arti Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya sebagai satu kebaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, apabila hamba itu menginginkan kebaikan dan betul-betul melaksanakannya, maka Allah catat. Sekali lagi ya, maksudnya Allah perintahkan malaikat mencatatnya sebagai 10 kebaikan atau lebih sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Nah, apa yang 10 kali lipat, apa yang bisa sampai 700 kali lipat, apa yang lebih dari 700? Untuk 10 kali lipat, hampir sebagian besar amal soleh itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Minimalnya loh, minimal amal itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Misalnya mengucapkan salam, Assalamualaikum 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Baca Quran satu huruf dihitung 10 kebaikan. Itu paling dasar itu 10 kali lipat. Kemudian yang dilipat gandakan 700 kali lipat, contohnya adalah infak. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, khusus untuk ayat ini, mayoritas ulama mengartikan di jalan Allah bukan hanya jihad, tapi intinya kebaikan secara umum. Pokoknya infak itu kama kali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji yang ditanam menumbuhkan jadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berisi 100 biji.
1 jadi 700, 1000 jadi 700.000, 10.000 menjadi 7 juta dan seterusnya. Jadi jenengan wong Islam kena musibah gunung meledos infak 1000, pahalane cara di duit nih itu saged 700.000. 10.000 bisa 700 kali lipat yaitu 7 juta dan seterusnya. Tapi jangan ngakali. Yang saya sering contohkan ngakali itu misalnya gini. Jenengan ngentet duitnya uang 20.000, 20.000, sing 10.000 gitu kas bakso, yang 10.000 jenengan infakkan, pahala 700 kali lipat, pahalanya banyak, bisa nutupi pahala nyolong yang tadi. Enggak boleh, karena infak dengan harta yang tidak halal itu tidak berpahala. Itu jadi mumpung. Jadi kita bersyukur selamat dari gunung meletus dan aneka banjir, kita juga bersyukur berkesempatan untuk membantu saudara-saudara yang ada di sana. Oh, 200 kali lipat pahala. Dan itu ayat. Lek hadis kan mungkin ada wong ngarani hadis itu. Ayat. Itu yang 700 kali lipat contohnya infak. Yang ketiga, yang lebih dari 700 kali lipat. Itu sebagian ulama mencontohkan puasa. Jadi ada hadis lain yang redaksinya mirip seperti ini, yang bunyinya adalah setiap amal Ibnu Adam, setiap amal manusia itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kata Rasul, Allah berfirman, illa siyamu fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi setiap amal 10 sampai 700 kecuali puasa, berarti puasa lebih dari 700 kali lipat. Besok Senin ya puasa itu pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Dan itu adalah pahala dasar. Jadi saya mengingatkan bahwa setiap amal soleh itu selalu punya namanya pahala dasar minimal 10 kali lipat itu. Seperti hadis ini, 10 kali lipat atau lebih itu pahala dasar. Dan kadang-kadang amal itu punya pahala bonus. Misalnya diampuni dosanya yang telah lalu, dapat pahala seperti orang sholat sepanjang malam, dapat pahala seperti orang yang mengikuti amal baiknya, dapat pahala seperti haji yang sempurna. Itu bonus yang tidak bertentangan dengan 10 kali lipat atau lebih. Jadi misalnya gini, hadir di majelis ilmu di masjid itu kan dapat pahala seperti haji. Itu dengan pahala 10 kali lipat datang ke sini 10 kali lipat atau itu dua hal yang berbeda. Dengan dapat yang ini juga dapat yang itu. Kemudian yang ketiga, Rasul kemudian menjelaskan ada hamba yang menginginkan kebaikan, menginginkan berbuat buruk tapi tidak melakukannya, oleh Allah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Pengen maksiat, enggak sido, ditulis satu pahala. Tapi dengan catatan, sekali lagi kalau kita lihat riwayat lain yang juga sahih, kita akan dapat pemahaman yang lebih utuh. Di riwayat lain itu disebutkan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatatnya sebagai satu kebaikan. Mencatat maksiat yang enggak jadi dilakukan sebagai satu kebaikan, fa innahu tarokaha min ajli. Karena orang itu meninggalkan maksiat, meninggalkan niat buruknya karena yaitu karena Allah. Jadi ada bedanya antara orang yang mau nyolong nggak jadi karena lihat CCTV dengan orang yang mau nyolong nggak jadi karena ingat Allah, ingat malaikat pencatat amal, ingat akhirat. Beda. Kalau orang membatalkan niat maksiatnya karena Allah, itulah yang ditulis sebagai satu pahala. Tapi kalau mau nyolong nggak jadi, mau melanggar lalu lintas polisi nggak jadinya karena ada polisi, karena ada CCTV, itu bukan karena Allah, berarti tidak berpahala sekaligus tidak berdosa.
Jadi kalau orang nggak jadi maksiat karena urusan dunia, tidak berpahala, tapi juga tidak berdosa. Itu yang ketiga. Di orang punya niat buruk nggak jadi, kalau itu karena Allah, itulah yang dapat satu pahala. Kemudian yang keempat, kata Rasul, adapun orang yang punya niat buruk dan betul-betul melaksanakannya, itu ditulis satu dosa, tidak dilipat gandakan. Enak loh nggak dilipat gandakan cuma satu, ya enak. Tapi harus diingat bahwa meskipun amal buruk yang dilaksanakan itu catatannya tidak dilipat gandakan, kalau jenengan masuk neraka karena hal itu, azab neraka yang paling ringan itu membuat otak mendidih. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, inna ahwana ahlin nari hadapan yaumal qiyamah, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah orang yang di telapak kakinya dipasangi bara dari neraka. Dalam riwayat lain, sandal dengan talinya yang membuat otaknya mendidih. Jadi misuh satu kalimat ya ditulis satu, nggak dilipat gandakan. Tapi ya tetap aja azabnya sangat mengerikan. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal buruk biarpun tidak dilipat gandakan. Kemudian selain itu, saya juga sering sampaikan bahwa setiap amal itu akan mengundang kita pada saudara-saudaranya. Orang yang sudah melakukan suatu kebaikan akan mudah berbuat baik yang berikutnya. Orang yang sudah melakukan suatu keburukan juga akan dimudahkan untuk melakukan keburukan yang selanjutnya. Itu hadis yang pertama. Dan ada satu lagi, hadis singkat. Satu lagi adalah hadis sahih riwayat Muslim tentang para sahabat yang miskin yang datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengeluhkan tidak mampu bersedekah, kemudian oleh Rasul diajari sedekah tanpa duit. Diceritakan bahwa para sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, dahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang yang kaya telah memborong banyak pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa sedekah, kami enggak. Puasa sama, sholatnya sama, mereka sedekah, kami enggak, kalah. Mereka bisa membebaskan budak, kami tidak mampu. Makanannya susah, gimana? Bebaskan budak. Lalu oleh Rasul diajarkan, bukankah Allah telah memberikan untuk kalian hal-hal yang bisa kalian jadikan sedekah? Setiap tasbih itu sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil itu juga sedekah. Tahlil ya, bukan tahlilan, tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Amar ma'ruf itu sedekah, nahi mungkar itu juga sedekah, wajib dan seterusnya. Intinya adalah ada sedekah yang tidak dengan uang, terutama dengan zikir itu, misalnya tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu bernilai sedekah yang ada sisi sedekah dengan zikir itu pahalanya malah teknisnya lebih gampang. Kalau jenengan mau tidur, jenengan bersedekah dengan harta itu kan bisa jadi sulit. Jenengan bangun tidur langsung bersedekah pakai duit itu sulit. Betapa ada apa rekening apa mau sedekah ke siapa Pak jam segitu. Jadi sedekah pakai uang itu sering terhalang oleh situasi. Jenengan mau ke kamar mandi sedekah duit repot sekali, kecuali jenengan di masjid ada kotak infak. Tapi kalau jenengan sedekah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, takbir, dan tahlil bisa dilakukan kapanpun.
mau tidur, bangun tidur, ngelilir di malam hari, itu bisa dilakukan. Kemudian Rasul juga mengatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu juga bernilai sedekah. Amar ma'ruf itu menyuruh perbuatan baik, nahi mungkar itu melarang perbuatan yang buruk. Kenapa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu disyariatkan? Saya ngomong di antara urgensinya adalah kalau kita memerintahkan orang berbuat baik dan dia nurut, dia jadi berbuat baik, dampak dari perbuatan baiknya untuk urusan dunia bisa menular ke banyak orang. Kalau kita melarang orang berbuat jelek dan dia nurut, dia tidak melakukan kejelekan, maka dampaknya juga bisa bermanfaat untuk semua orang. Pahala dan dosa itu masing-masing. Tapi dampak dari perilaku ketika di dunia itu bisa kena siapa saja. Yang jenengan lihat banjir di Aceh, Sumatera, Papua, sing nebang pohon sopo, sing kebanjiran toh, sing dosa ya pasti pelakunya. Tapi untuk dunia masalah kebanjiran, yang jahat maupun yang baik, yang ke masjid maupun ke gereja, semuanya bisa kebanjir. Rahmat kita harus mencegah perbuatan buruk untuk menghalangi hal-hal seperti itu. Itu ya pelajaran dari hadis yang kedua ini adalah bahwa ketika para sahabat yang miskin itu punya niat yang kuat, yaitu ingin bersedekah, maka niat yang kuat itu akan mengantarkan mereka pada cara-cara yang benar yang sebelumnya tidak diduga, yaitu bertanya kepada Rasulullah SAW. Betul nggak punya uang untuk sedekah, tapi pengen caranya ketemu, itu tanya kepada Rasul, akhirnya diajari hal-hal tersebut. Itu ya, jadi kita ada selesai tentang niat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan bahasan berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Kita sudah masuk waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.